Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Berapa lama lagi kamu akan membiarkan kebenaran di dalam dirimu mati hanya karena kamu takut dianggap gila? Dunia menuntutmu untuk diam, menyembunyikan cahaya itu di balik tumpukan rasa malu dan trauma yang belum usai. Kamu mengaku percaya, tapi kakimu masih gemetar saat harus berdiri di depan pintu kenyataan yang pahit. Ada suara-suara di kepalamu yang berkata bahwa semua ini hanyalah ilusi dari sebuah harapan palsu. Ingatan tentang kegagalan masa lalu terasa lebih nyata daripada janji yang pernah kamu dengar. Ketegangan ini mencekikmu, membuat setiap kata yang ingin kau ucapkan tersangkut di tenggorokan. Kamu melihat orang lain bergerak maju, sementara kamu terjebak dalam sangkar emas kenyamananmu. Ruangan ini terlalu sempit untuk kebenaran yang begitu besar yang sedang kau simpan sendirian. Apakah diam adalah jawaban atau justru pengkhianatan yang paling halus terhadap hatimu? Malam semakin larut dan tekanan di dadamu tak kunjung reda. Sesuatu harus segera meledak. Konflik dimulai saat kamu menyadari bahwa dunia tidak akan pernah mengerti apa yang telah kau lihat. Mereka bilang kamu gila. Mereka bilang penglihatanmu hanyalah delusi dari rasa kehilangan. Tapi bagaimana kamu bisa melupakan sentuhannya? Kehangatan yang membakar semua keraguanmu. Dilema ini mematikan, ikut arus dan selamat atau melawan arus dan dihancurkan. Kamu melihat jubahmu yang kusam, merasa tak layak menjadi pembawa pesan yang begitu agung. Ketidakpercayaan rekan-rekanmu menjadi duri yang menusuk paling dalam di balik kulitmu. Apakah Tuhan sengaja membiarkanmu bingung? Ataukah ini ujian untuk memurnikan niatmu? Rasa takut akan penolakan lebih besar daripada rasa syukur akan keselamatan yang kau rasa. Setiap detik yang kau habiskan untuk ragu adalah detik di mana kebenaran itu mulai mendingin. Kamu mencoba meyakinkan diri bahwa diam adalah kebijaksanaan. Padahal itu hanyalah ketakutan. Ingatlah saat ia menegur keras ketidakpercayaanmu. Teguran itu masih terasa panas di telinga. Hati yang tegar dan tidak mau percaya. Itulah yang menghambat mukjizat mengalir darimu. Dunia sedang sekarat menunggu suaramu, tapi kamu sibuk berdebat dengan bayanganmu sendiri. Kamu bukan penonton dalam cerita ini. Kamu adalah saksi yang telah dipilih sebelum waktu ada. Beban ini tidak akan hilang sampai kamu melepaskannya melalui kata-kata yang jujur. Risikonya tinggi, penjara, cercaan, atau mungkin kehilangan segalanya yang kau sayangi. Tapi apa gunanya memiliki dunia jika kamu kehilangan api yang memberi hidup pada jiwamu? Konflik ini mencapai puncaknya. Kamu harus memilih antara kenyamanan yang fana atau derita yang mulia. Keheningan di sekitarmu terasa begitu peka, menuntut sebuah jawaban dari kedalaman nurani. Berhentilah berperang dengan Tuhan. Mulailah berperang untuknya di tengah dunia yang gelap ini. Pendalaman dimulai saat kamu berhenti bertanya, mengapa? Daman tiye mulai bertanya bagaimana. Kamu mulai menggali kembali setiap perkataannya, mencari kekuatan di balik setiap suku kata. Bukan lagi soal perasaanmu, tapi soal kebenaran objektif yang telah mengubah sejarah. Kebenaran itu tidak butuh dibela, ia hanya butuh dinyatakan dengan keberanian yang murni. Kamu menyadari bahwa rasa takutmu sebenarnya adalah bentuk kesombongan yang tersembunyi. Sombong karena kamu pikir keselamatan dunia bergantung pada kepintaran bicaramu. Padahal kamu hanyalah bejana tanah liat yang membawa harta yang tak ternilai harganya. Kekuatannya justru sempurna saat kamu mengakui bahwa kamu tidak berdaya sama sekali. Ingatlah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, kini telah menjadi batu penjuru utama. Begitu juga hidupmu. Kegagalanmu kemarin adalah fondasi bagi keberanianmu hari ini. Jangan lagi menatap ke belakang dengan penyesalan, tapi tataplah ke depan dengan otoritas. Otoritas itu bukan milikmu, itu dipinjamkan kepadamu untuk membebaskan mereka yang terbelenggu. Kamu mulai merasakan api itu kembali berkobar. Bukan lagi api yang menghanguskan, tapi yang memurnikan. Ketakutanmu kini berubah menjadi belas kasihan bagi mereka yang masih buta. Setiap langkah menuju pintu keluar adalah kemenangan atas ego yang selama ini memenjarakanmu. Kebenaran ini tidak bisa ditahan lebih lama lagi. Ia mendesak keluar seperti air bah. Kamu tidak lagi takut dianggap aneh. Kamu hanya takut jika dunia tidak mendengarnya. Inilah titik di mana imanmu bukan lagi teori, tapi menjadi nafas dan darahmu. Persiapkan dirimu.
Panggung dunia sudah menunggumu untuk menyatakan apa yang nyata. Hari ini sejarah akan mencatat seorang saksi yang menolak untuk dibungkam lagi. Titik balik, pintu itu terbuka dan dunia yang bising menyambutmu dengan segala ancamannya. Kamu berdiri di depan para penguasa, orang-orang yang punya kuasa untuk menghentikan detak jantungmu. Tapi matamu tidak menatap pedang mereka, matamu menatap sesuatu yang jauh melampaui kematian. Kata-kata pertama keluar dari mulutmu, dan kamu terkejut dengan otoritas yang mengalir. Bukan kamu yang bicara, tapi roh yang telah lama kau abaikan kini memimpin setiap nafasmu. Mereka heran melihat keberanianmu, seorang biasa yang tidak berpendidikan tapi penuh kuasa. Mereka menyadari satu hal, kamu telah bersama-sama dengan Yesus. Baunya ada padamu. Ancaman mereka terasa hambar, seperti debu yang mencoba menutupi matahari. Kamu berkata, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Pernyataan itu meruntuhkan kesombongan mereka dan membebaskan jiwamu selamanya. Sebab kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Kebenaran itu seperti api dalam tulangmu, ia harus keluar atau ia akan membakarmu dari dalam. Kamu dilepaskan bukan karena mereka baik, tapi karena kuasa Tuhan tidak bisa dipenjara. Kamu berjalan kembali ke teman-temanmu, bukan dengan ketakutan, tapi dengan sorak kemenangan. Transformasi itu lengkap, ketidakpercayaan telah mati, digantikan oleh kepastian yang abadi. Nyanyikanlah syukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Inilah perbuatan Tuhan, perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tuhan itu Allah, Ia menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali. Engkau Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Lalu ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan ketegaran hati mereka karena mereka tidak percaya kepada saksi. Seringkali kita adalah saksi yang gagal, namun ia tetap datang untuk memulihkan kita. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak ada sudut bumi yang terlalu gelap bagi cahayanya." Injil bukan sekadar kata-kata, tapi kuasa yang menghidupkan apa yang telah mati. Kamu dipanggil untuk menjadi bukti nyata bahwa maut telah dikalahkan selamanya. Kini giliranmu. Jangan biarkan dunia membungkam api yang Tuhan taruh di dalam jiwamu. Bagikan video ini jika kamu siap menjadi saksi yang tak terhentikan mulai hari ini. Klik tombol subscribe untuk terus mengobarkan api imanmu setiap hari bersama kami. Bersuaralah karena duniamu sedang menunggu cahaya yang hanya kamu yang bisa bawa.